Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang hilang kali ini subtemanya adalah belajar kepada Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Allahumma gfirlahu melalui ajengan Iip Yahya. Menarik ajengan Iip Yahya ini karena santri yang suka pandai menulis di antara karyanya yang diamanahkan oleh Allah melalui penanya adalah Gus Dur. Berbeda itu asik tahun 2004 ini diterbitkan oleh Kanisius Yogyakarta. Kemudian beliau juga sempat berkunjung ke University Monash Australia sebagai tamu researcher dan ke tempat lain juga. Nah, ada buku lain beliau sebagai editor NU Penjaga NKRI ini terbit oleh Kanisius tahun 2018. Nah, berkaitan dengan Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, beliaulah yang menulis biografinya. Oleh karenanya Kiai Haji Acep Jamjam Nur merekomendasikan saya untuk meminta kepada beliau untuk berguru kepada Kiai Haji Iip Yahya terkait kebiasaan-kebiasaan Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat yang sekarang kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah hilang begitu, ajengan Iip. Saya pernah berkunjung kepada beliau, menarik sekali pribadinya. Saya kira ajengan Iip lebih berhak untuk menceritakan kebiasaan-kebiasaan baik Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat yang sekarang sudah hilang. Artinya orang sudah susah untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan beliau. Saya kira lebih lanjut lagi ajengan Iip lebih berhak kayaknya menceritakan itu. Mangga ajengan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Kang Anton, ieu tos diulam Kang ngabahas ngeunaan ajengan Cipasung Ki Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat. Sebetulnya saya ketika mulai intensif ke Cipasung, saya tinggal di Cipasung sekitar 3 bulan untuk melakukan riset lapangan. Ketika menulis buku ajengan Cipasung, kondisi Ki Ilyas sudah sering sakit-sakitan. Jadi beliau sudah tidak lagi menjadi Rais Am, sudah lagi tidak ke Jakarta. Lebih banyak tinggal di Cipasung. Tetapi saya masih bisa mengalami semua hal baik tentang beliau yang diceritakan dari sejumlah narasumber mengenai beliau. Narasumber utama saya adalah istrinya, Ibu Nyai Dede. Itu narasumber utama yang luar biasa daya ingatnya dan tentu beliau yang paling tahu tentang keseharian seorang Kiai Ilyas Ruhiyat. Jadi langsung dari dalam rumahnya gitu. Jadi tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang dialing-alingi. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Kang Anton tadi di awal bahwa Ilyas adalah orang yang tidak pernah membeda-bedakan tamu. Ini yang saya pikir banyak yang mengalami, kawan-kawan yang mengalami, yang sowan datang ke Cipasung, diterima oleh beliau sama seperti beliau menerima pejabat-pejabat atau para kiai besar gitu. Sama saja. Misalnya beliau tidak akan mengganti pakaian, tidak akan mengganti hidangan. Nah, bahkan seperti dikatakan Kang Anton tadi, tidak jarang kita diajak makan bersama satu meja dengan beliau. Nah, ini memang luar biasa ya. Luar biasa dilakukan oleh seorang kiai besar. Saya coba ingin mengawali dari satu, karena ini tema adalah sesuatu yang hilang,
Saya ingin mengawali dari bahwa Kiai Ilyas itu adalah sosok yang total. Totalitas beliau untuk NU, untuk pesantren, untuk keluarga itu kadarnya sama. Jadi semuanya 100%. Nah ini dengan totalitas itu maka beliau sangat apa istilahnya itu menjalani proses. Nah ini yang hilang itu Kang Anton. Sekarang ini banyak yang maunya instan. Maunya kalau kata orang Jawa itu nggege mongso, gurung gusuh, ingin cepat naik gitu, tidak mau melalui proses. Ujuk-ujuk ingin duduk di atas gitu pada level tertentu di organisasi. Nah, Kiai Ilyas ini total, dia menjalani dari bawah. Mulai dari mendirikan IPNU di Tasikmalaya. Jadi beliau ikut waktu ada peresmian IPNU pertengahan tahun 50-an itu di Malang, beliau datang. Ini diingat betul sama Ki Haji Abdurrahman Wahid. Katanya satu-satunya peserta yang memakai sarung. Jadi ini santri tulen datang ke Malang. Saya juga pakai sarung ini. Iya sama. Jadi datang ke Malang memakai sarung, beliau mengikuti peresmian IPNU yang pertama. Waktu itu kalau tidak salah ada fotonya diresmikan oleh Rais Surya PBNU Ki Anwar Musadat. Orang Garut. Betul, betul. Nah, jadi di situ kemudian beliau pulang ke Tasik mendirikan IPNU. Nah, tapi karena beliau memang kelas yang berbeda ya. Jadi dari IPNU beliau langsung lompat ke Suriah PCNU. Ini karena beliau pada sebagaimana kita tahu pada usia 15 tahun harus sudah menjadi badal dari ayahnya yang waktu itu di penjara di Sukamiskin. Sehingga ada perintah dari Sukamiskin, beliau mulai menggantikan pengajian ayahnya di pesantren. Dan kita tahu juga santri beliau jauh lebih tua dari beliau. Sehingga saya masih menemukan kebetulan ini Kapi Aki Kang Anton di Rancabola dari Rancabolang ya, Pangauban, Simpang Sulpan itu masih ada Kiai Mehmet namanya. Itu berarti sekarang usianya berapa ya pun akhirnya udah sepuh sekali, masih ada alhamdulillah. Itu dulu ikut mengaji ke Kiai Ilyas pada usianya jauh. Kiai Ilyas memanggilnya Mang Mehmet dan Kiai Mehmet itu memanggilnya tetap Jang Ilyas sampai sudah sepuh juga manggilnya Jang Ilyas saja. Itu jadi kali ya. Iya betul. Memang salah satu kelebihan dari pesantren Sunda itu egaliter. Rata-rata di pesantren kita memanggil ke kiainya Kang, kemudian ke istrinya Ece. Kecuali setelah sepuh maka baru dipanggil Mama gitu ya. Pengertian. Ya. Ini pertanyaan boleh pengersa tidak setuju, boleh menyebut saya tidak suka. Maaf agak nakal sedikit. Di pesantren manajemennya yang jenderal dan kopral. Saya tidak menyebut pesantren mana. Ya. Jadi tidak ada kolonel begitu. Bahkan pesantren yang hari ini mengaku modern pun manajemennya begitu, jenderal dan kopral, tidak ada kolonel. Nah, Oke, Ilyas Ruhiyat yang barusan digambarkan sangat egaliter. Apakah di Cipasung itu banyak kolonelnya begitu? Salah satu karena beliau ini digembleng sejak IPNU ya, berorganisasi, maka beliau sadar betul dengan yang namanya job description. Begitu. Ini juga ada kesaksian dari salah satu santri beliau, Kang Aki Udin. Itu beliau kalau sudah percaya pada orang lain, ya sudah gitu. Beliau akan menunggu laporan saja. Tidak akan comel gitu ya. Terus-menerus mempertanyakan. Nah, jadi di Cipasung untuk pembangunan pesantren beliau percayakan ke adiknya, Kiai Abun Bunyamin.
Nah, makanya Ki Abun ini disebut Bapak Pembangunan Cipasung ya, karena beliau yang selalu memimpin setiap pembangunan dan juga kalau ada hajat-hajat besar. Nah, Ki Ilyas percaya, jadi didelegasikan saja. Nah, ini bisa dibuktikan setelah beliau tidak ada, itu ada IAIC yang oleh Pak Abun, kemudian ada STTC oleh Ki Khobil itu menantunya, ada STIE oleh Ki Adang. Jadi semua berjalan. Itu menunjukkan bahwa job description pada masa Ki Ilyas itu berjalan dengan baik. Gitu. Nah, saya lanjut ya. Jadi total menjalani proses, kemudian beliau dari kabupaten naik ke tingkat provinsi, sekarang sudah di jalur Suriah terus, dijalani saja. Terus begitu, kemudian beliau menjadi RI Suriah di Provinsi Jawa Barat, kemudian naik ke pusat, begitu tuh. Sampai kemudian ketika pun menjadi RI Islam, tidak ada sesuatu yang berubah dari beliau. Gayanya begitu, cara menyampaikan tausiah pun begitu. Dan saya pertama kali melihat beliau berpidato itu tahun 92. Pada waktu ada rapat akbar di Senayan, waktu itu pada masa Orde Baru, beliau menyampaikan pidato di hadapan sekitar 500.000 jamaah Nahdliyin, dan itu sama saja dengan beliau ngaji di Cipasung di hadapan puluhan santrinya. Gayanya apanya sama saja gitu. Ya kalau kata anak muda sekarang bikin ngantuk ya, tapi ya itulah beliau. Tidak peduli beliau itu, tidak dipengaruhi oleh jumlah massa ya. Jadi itulah inilah saya begitu ya. Dan beliau tidak berusaha untuk merubah apapun yang sudah dijalaninya sepanjang hidupnya. Hal lain ini, itu tentang NU. Kemudian tentang pesantren, tadi sudah dijelaskan, beliau mengajar mulai usia 15 tahun, terus begitu dengan tekun. Kemudian untuk pembinaan masyarakat. Nah, beliau itu dari mulai pagi, itu kalau di buku saya kutip ya, karena saya punya catatannya. Jadi dalam seminggu itu jadwalnya full. Jam 7 sampai jam 8 di mana, di sekitar situ aja. Di sekitar Singaparna dan Cipasung dan Singaparna. Keliling ya. Dulu masih ditempuh dengan naik beca. Ada ke kemana, kemudian ke terus nanti diselang ngaji di pesantren, datang lagi ke itu. Nah, bahkan pembinaan jamaah ini menurut salah satu kesaksian santrinya, Kang Uyan, sekarang ketua PCNU di Karawang, pernah beliau itu sudah terlanjur ya menyanggupi untuk mengisi pengajian di sebuah musola kecil di Cipasung itu, di lingkungan Cipasung. Lalu tiba-tiba ada undangan dari sebuah dari tokoh terkenal lah, dari itu. Beliau mohon maaf, dari ini katanya, diundang ke Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Basuki Sudirman, yang menyanyikan lagu itu, tak semua laki-laki itu. Nah, jadi beliau minta maaf tidak bisa karena sudah ada janji. Gitu. Beliau tentu tidak menyebutkan janji dengan siapa. Nah, padahal janjinya itu dengan musola kecil itu. Jadi beliau kalau sudah janji, walaupun antara yang satu pejabat tinggi, yang satu hanya musola kecil, beliau tetap menepati janjinya untuk datang mengisi pengajian di musola kecil itu. Nah, ini totalitas beliau, sehingga kecintaan masyarakat kepada beliau, ketaatan masyarakat kepada beliau juga tinggi gitu, karena beliau sendiri memberikan layanan atau memberikan pembinaan yang juga total. Jadi beliau di semua lini itu total. Itu. Jadi pertama beliau itu total, kemudian menjalani proses. Jadi jangan melihat Ki Ilyas itu langsung sebagai Islam, kemudian salah satu ketua MUI, anggota MPR, kemudian anggota DPA. Jalan panjang yang beliau lalui. Itu. Begitu Kang Anton. Menarik Bang Reza. Ini kembali
saya tergoda untuk memberikan pertanyaan agak nakal lagi. Nah, di Pasung itu kan ada sebut saja teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berorganisasi Ahmadiyah. Ya. Dan sederhana saja pertanyaan saya, bagaimana hubungan, bagaimana relasi dakwah, barangkali relasi kemanusiaan antara Kiai Haji Muhammad Ilyas dengan tetangganya, dan salah satunya dengan teman-teman Ahmadiyah. Ya, baik. Sejauh yang saya tahu, yang saya amati, tidak pernah ada friksi. Karena apa? Karena itu kan masih paman ya. Kiai Juwaini itu kan masih saudaranya Kiai Ruhyat, jadi masih ada ikatan kekeluargaan. Jadi itu justru menjadi barrier ya, menjadi bukan pemisah ya, tapi batas ya, ada batas bahwa toh masih saudara, masih family, bahwa ada perbedaan itu selama tidak saling mengganggu itu tidak menjadi masalah gitu. Terus selama beliau ada, tidak pernah ada friksi dengan saudara-saudaranya itu yang memilih Ahmadiyah. Satu lagi, ya. Banyak pertanyaan yang mangga. Juga mudah-mudahan mewakili jamaah YouTuber. Ketika terpilih menjadi orang tertinggi, saya katakan di PBNU begitu ya, karena sebagai lembaga sebut saja lembaga penasehat begitu ya. Ya. Nah, bagaimana hubungan Kiai Haji Ilyas Ruhyat dengan Gus Dur yang sebut saja unik begitulah Gus Dur itu? Ya. Saya tidak menyebut Gus Dur nyeleneh, tapi Gus Dur itu ya unik begitu, dia bisa luar biasa. Ya, saya agak susah mengatakan, tapi barangkali Kiai Iip lebih paham. Jadi Gus Dur yang dan Kiai Haji Ilyas Ruhyat yang nyunda nyantri nyantika begitu. Nah, relasinya apa? Baik. Jadi Suriah itu lembaga penentu ya, bukan penasehat ya. Kalau penasehat itu mustasyar. Jadi kalau Suriah itu penentu. Hubungannya sejauh yang saya lihat dalam konteks hubungan antara Suriah dan Tanfidiyah itu baik-baik saja. Ya, artinya Gus Dur juga menyadari bahwa Kiai Ilyas adalah pimpinannya di PBNU. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya Akang ingin menanyakan apakah Gus Dur mengendalikan Kiai Ilyas? Ya, atau kalau menurut saya malah sebaliknya, bagaimana Kiai Ilyas dalam tanda petik menjaga begitu ya, kalau tidak dikatakan begitu ya, menjaga Gus Dur. Ya, jadi ini memang pasangan yang tepat dalam kondisi yang tepat ya. Waktu itu kondisinya secara politik turbulensinya tinggi, Gus Dur berlari kencang, Kiai Ilyas sangat kalem gitu. Jadi ini antara gas dan rem nih jalan dengan baik. Betul. Gitu. Nah, luar biasa. Ya, bahwa kemudian di media selalu yang muncul Gus Dur, itu 3 Islam sebelumnya juga sama. Kalau soal publisitas kalah, gitu. Jadi bukan hanya Kiai Ilyas ya. Jadi siapapun ketua Tanfidiyahnya pasti lebih populer. Karena apa? Ada ketentuan di dalam ADRT PBNU bahwa ketua Tanfidiyah harus tinggal di Jakarta. Ya, otomatis media, televisi, media elektronik, media cetak, sekarang mungkin media online, otomatis akan lebih sering menghadapi atau berhadapan menghubungi ketua Tanfidiyah. Jadi siapapun itu. Jadi sama aja sekarang Kiai Said Agil lebih terkenal kan daripada Islamnya gitu. Sama saja. Itu hal yang tidak menjadi masalah. Nah, pertanyaannya apakah Kiai Ilyas kalah populer? Ya di mana dulu? Di ruang yang mana gitu. Kalau di media betul.
Tetapi untuk ukuran Rois Am ya, pada waktu itu, pada masa yang turbulensi politiknya sangat tinggi, Ilyas itu cukup banyak diekspos oleh media. Jadi ketika saya melakukan riset online, waktu 2005 itu sudah online sudah cukup kencang. Waktu itu Google belum begitu kuat, jadi masih menggunakan Yahoo. Oh iya. Jadi kita mencarinya di Yahoo, di yahoo.com, kita di searching di situ. Kemudian waktu itu ada sebuah program dari Ohio University untuk mengumpulkan berita apapun yang muncul tahun 90 sampai 2000. Jadi itu masuk semua. Nah, itu ketika kita klik Kiai Ilyas itu banyak sekali liputan wawancara dengan beliau. Saya mengumpulkan berita media massa tentang Kiai Ilyas itu tidak kurang dari 500 artikel. Nah, jadi banyak ya. Untuk ukuran Islam, saya pikir salah satu yang paling banyak ya diliput oleh media massa. Dan waktu Muktamar Cipasung tahun 1994, ini pesantren dalam kondisi yang sangat matang, administrasinya sangat baik, semua tamu yang datang ke Kiai Ilyas tercatat dengan baik, sehingga selesai Muktamar itu ada 5 jilid liputan media tentang Muktamar Cipasung. Ini satu-satunya muktamar yang dokumentasinya paling lengkap dibanding muktamar yang manapun. Jadi kalau mau meneliti Cipasung tuh gampang sekali. Itu dari semua sudut, dari semua angle itu bisa kita bedah. Dari politik itu bisa, dari sosialnya gitu. Misalnya kepuasan peserta dalam mengikuti muktamar mungkin salah satu yang tertinggi ya, paling puas gitu. Tidak ada keluhan makan, tidak ada keluhan tempat tinggal gitu, semua nyaman gitu dengan apa yang pelayanan tim lokal pada waktu itu, panitia lokal di Cipasung gitu. Kebetulan kan balong lauk kantun ngebedahkeun gitu itu jadi itu tidak susah ya karena memang pesantrennya mapan gitu, jadi di luar budget yang sudah ada pun mereka beliau ini berkhidmah untuk melayani para kiai dan tamu yang ada. Sehingga sekalipun gejolaknya luar biasa di dalam pemilihan Rois Am dan Ketua Tanfidiyah, tapi secara pelayanan kepada Nahdiyin, para Muktamirin waktu itu luar biasa. Hampir tidak ada yang komplain. Itu. Begitu Kang Anton. Ini masih ada waktu, ajengan ya? Mangga. Nah, makasih. Pernahkah ada semacam bahasa saya, ada semacam fatwa begitu, baik berupa surat, atau mungkin langsung disampaikan kepada almarhum Gus Dur oleh Kiai Ilyas Ruhiyat. Karena kita tahu Gus Dur ini sangat gitu ya, sangat dinamis. Ya, amat sangat dinamis sekali begitu. Pernahkah ada pesan khusus barangkali dari almarhum Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat karena beliau dekat begitu terpilih di saat-saat muktamar yang menegangkan begitu saat itu? Ya. Silakan, ajengan. Kiai Ilyas akan melihat tindakan Gus Dur dalam kapasitas apa? Karena Gus Dur ini banyak bajunya. Budayawan gitu kan, sebagai banyak ininya. Jadi sepanjang kalau dalam baju ketua PBNU, nah sepanjang tidak melanggar ADART ya tidak ada masalah kan, begitu. Nah sehingga dia akan melihat dulu nih Gus Dur dalam kapasitas apa menyampaikan itu. Oh sebagai budayawan, sebagai waktu itu aktif di IKJ misalnya ya, Institut Kesenian Jakarta gitu. Nah jadi tidak ada friksi ya, dan Gus Dur juga taat organisasi. Cuma memang orang suka tidak bisa membedakan
pada posisi apa ini Gus Dur menyatakan statement tertentu. Nah, kalau Kias sebagai sesama organisatoris yang matang ya, keduanya itu jadi bisa membedakan. Jadi Gus Dur juga menempatkan Ki Ilyas sebagai Islam ya. Dan ketika Gus Dur misalnya menjadi utusan golongan di MPR, ya itu tentu ada tanda tangan Ki Ilyas kan sebagai Islam yang mengizinkan beliau untuk jadi utusan golongan. Dan karena sebagai utusan golongan itulah Gus Dur berhak dicalonkan sebagai calon presiden. Gitu. Jadi ini sebetulnya saling mengisi ya. Saling mengisi, ini mungkin sesuatu yang masih bisa diteliti. Silahkan yang ingin meneliti soal ini. Saya mungkin bisa bantu datanya. Yang satu hal yang tidak bisa dibantah ya, Kang Anton. Ki Ilyas ini adalah Islam. Sementara ini satu-satunya ya. Baru satu soalnya. Yang bisa mengantarkan warga NU menjadi presiden. Nah, itu ada masalah beliau kan. Nah, ini fakta ya. Jadi apapun lah persepsi orang tentang Ki Ilyas dan Gus Dur, tapi beliaulah yang mengantarkan Gus Dur menjadi Islam yang mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitu, Pak Anton. Ajengan, Ya. saya melihat Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat ini orang Sunda begitu yang sangat paham betul dengan pucuk awieun begitu ya. Ya. Pucuk awieun itu si pucuknya boleh berayun kemanapun begitu ya. Sangat dinamis begitu, mengikuti arah angin, tapi juga tidak terbawa oleh angin karena bambu apalagi akarnya diam begitu ya. Ya. Hal positif daripada istilah pucuk awieun orang Sunda dalam hal ini Kiai Ilyas Ruhyat, dia menjaga jamaah, menjaga semangat keislaman, kesantrian dan kepesantrenan. Sementara di pucuk atas Gus Dur bermain-main dengan ya, betul. Ada perpaduan antara Gus Dur yang dalam tanda petik bisa juga ngoboy, sementara Ilyas Ruhyat ya dia kemanapun ya saya ya sarungan ini begitu. Saya penjaga, saya total di pesantren, total menjaga NU, RI Tanah Jawa, Islam dan selanjutnya. Ada jangan. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Berbagi peran dengan sangat indah ya pada waktu itu. Masing-masing berpegang pada kaidah usul fikih itu. Jadi kaidah usul fikih yang sering dikutip oleh Gus Dur adalah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Gitu. Sehingga tetap kepentingan umat itu lebih tinggi. Sementara Ki Ilyas memakai kaidah usul fikih juga. Ini yang sering beliau kutip nih. Beliau mengutip ridon nas ghayatun la ridho jami'in nas ghayatun la tudrak. Neangan sakabeh jelema mah eta mah cita-cita nu mustahil kan gitu. Tujuan yang tidak akan tercapai gitu. Ya beliau sadar betul tidak semua orang bisa puas, tidak semua orang bisa ridho gitu ya dengan keputusan-keputusan. Tapi ya harus diambil satu keputusan. Nah, jadi masing-masing ada kembali kepada kaidah usul fikih, kepada nilai-nilai yang dikembangkan di pesantren. Sehingga ya santai-santai saja kan. Jadi ya yang heboh kan media dan kelompok di belakangnya yang punya tujuan dan tujuannya tidak tercapai. Nah, ini kemudian menyampaikan analisa-analisa yang menyudutkan begitu. Sementara masing-masing kedua kiai ini punya pijakan keputusan yang kuat gitu ya. Masing-masing punya memegang kaidah usul fikih begitu. Begitu Kang Anton? Sebetulnya masih banyak pertanyaan lain. Ya, betul. Ya, baik. Ilyas Ruhyat, Gus Dur, kemudian saya lupa nama pesaingnya yang waktu itu dicalonkan oleh kubu Pak Harto tuh. Abu Hasan. Abu Hasan di saat-saat akhir. Kemudian yang menarik bagi saya khususnya adalah amalan Kiai Haji. Ini pertanyaan terakhir. Amalan Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat, adakah yang khusus begitu ya sehingga
ini juga kan mungkin hilang begitu ya. Amalan apa yang sehingga menurut saya ini kiai yang bersih hati begitu ya. Bersih hati. Ya. Ya, mangga jangan. Sebetulnya sebagaimana kesaksian para santri yang dekat dengan beliau biasa sekali, tidak ada yang khusus gitu. Tidak ada yang khusus, apa yang sebagaimana yang wiridan umum saja. Jadi misalnya Kang Uyan itu Kiai Ruhiyat Hasbi yang dulu menjadi pendamping beliau ke Jakarta, ke MUI begitu. Ya sepanjang jalan beliau membaca yang ringan saja. Subhanallah, alhamdulillah, sholawat begitu biasa saja, tidak ada yang spesial. Nah, yang spesial dari tradisi Cipasung dan itu juga dijalankan oleh Ki Ilyas adalah mengajar. Nah, makanya ada ungkapan yang sangat terkenal dari ayahnya, Abah Ruhiyat. Tarekat Cipasung adalah ngajar santri. Begitu. Jadi mengajar santri itu adalah jalan jihadnya begitu. Sehingga Abah Ruhiyat ini dikenal ya. Sampai pada masa Belanda juga ketika Belanda datang gitu untuk inkognito ke Cipasung, beliau ngaji, pindah ke sawah gitu. Di saung. Walaupun santrinya hanya satu gitu ya. Ada kesaksian dari Abah Hadi dulu saya wawancara itu, ya ngajinya pindah ke saung, di sawah gitu. Pokoknya ngaji, tidak pernah berhenti. Nah, Ki Ilyas juga sama. Beliau kalau hari Kamis tidak bisa diganggu karena ada pengajian Kamisan. Itu pengajian alumni dan para ulama gitu. Dia biasanya mengaji Ihya dan Al-Hikam gitu. Nah, itu nggak pernah putus. Jadi kalau semua acara ya nggak bisa hari Kamis selain itu. Nah, ya sampai wafatnya beliau tidak berhenti untuk menjalankan tradisi itu. Jadi itu amalannya mengajar santri. Gitu, Kang Anton. Atau nuhun. Salah satunya pesantren Cilenek di Tasik yang sekarang diketuai oleh Kiai Haji Ate. Itu ya. Pernah dikasih santri sebanyak 300, apa oleh Kiai Abah Ruhiyat, apa oleh saya lupa itu barangkali sesi-sesi kapan bisa di. Enggak. Ya itu memang tradisi dari pesantren kita ya. Jadi di modalan santri itu memang tradisi dan masih dikembangkan sampai sekarang walaupun tidak semua pesantren ya. Tapi istilah ngamukimkeun itu dan di modalan santri itu masih ada di beberapa pesantren. Ya nanti bisa kita sambung lain kali. Hatur nuhun ajengan. Ya, sami-sami. Barangkali ada penutup, malah ini saya persilahkan kepada ajengan, mangga. Baik. Jadi meneladani kesederhanaan dari Ilyas Ruhiyat, kealiman beliau, totalitas pada sebuah pekerjaan yang kita geluti, pada bidang yang kita tekuni, itu penting. Dan dengan itulah kita bisa menjalani prosesnya dari bawah, kemudian kalau memang ditakdirkan untuk bisa naik, ya kita akan naik begitu. Nah, jangan sampai apa istilahnya hejo tihang, getas harupateun, ya banyak sekali nasihat-nasihat di dalam peribahasa Sunda, babasan Sunda yang menuntun kita untuk mau menjalani proses dan bertotalitas di dalam bidang apapun yang kita tekuni dan kita geluti. Atur nuhun pisan Kang Anton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.